Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rehmi Rahman dari kelas TPB Geologi, pelajaran Geologi. NIM saya 07100022000038. Saya akan mempresentasikan tugas geologi. Eh, saya akan mempresentasikan tugas geologi. Kemudian, nama saya Rehmi Rahman, TPB 01100022000038. Siklus batuan dan hubungan tektonik lempeng. Pengertian siklus batuan. Batuan yang berada di bumi tidak terbentuk begitu saja, walaupun keras. Batuan tidak selamanya menjadi batu. Mereka menjalani siklus hidupnya sendiri dalam waktu yang amat panjang dan disebut dengan siklus batuan. Apa yang dimaksud dengan siklus batuan? Siklus batuan adalah daur hidup yang dialami oleh batuan pembentuk bumi. Pada dasarnya, batuan di bumi terbentuk dari magma dan seiring berjalannya waktu akan kembali ke dalam bentuk magma. Bagaimana proses terjadinya siklus batuan? Siklus batuan terdiri dari tiga jenis. Pertama, batuan yaitu batuan beku, batuan sedimen, dan batuan metamorf. Berikut adalah tahapan terjadinya siklus batuan di bumi. Dimulai dari magma, batuan beku, batuan sedimen, dan batuan metamorf. Begitu seterusnya berputar. Magma. Tahapan siklus batuan dimulai dengan magma yang berada di bawah permukaan bumi, dilansir dari The Geological Society of Glasgow. Ketika lempeng litosfer turun ke kerak bumi di zona subduksi, lempeng tersebut akan mengalami peleburan akibat panas bumi. Kerak yang melebur akan membentuk zat cair yang panas dikenal sebagai magma. Magma kemudian akan keluar dari tempatnya melalui retakan lempeng atau gunung Merapi. Magma yang keluar dari permukaan bumi akan mengalami pendinginan yang diakibatkan oleh lingkungan luar. Magma yang mendingin kemudian akan mengeras dan membentuk batuan beku. Batuan beku. Dilansir dari Encyclopedia Britannica, pelapukan dan erosi akan memecah batuan beku menjadi kerikil, lumpur, dan menciptakan sedimen yang berukuran kecil. Selain oleh tenaga ekosgen bumi tersebut, pelapukan batuan juga dibantu oleh organisme hidup. Sedimen tersebut kemudian akan dibawa oleh tenaga eksogen bumi lainnya dan terkumpul di cekungan permukaan bumi. Sedimen yang terkumpul tersebut kemudian mengendap dan perlahan mengeras dan membentuk batuan sedimen. Ini contoh batuan beku. Batuan sedimen. Batuan sedimen akan kemudian mengalami proses pelapukan sekali lagi, entah karena erosi atau aktivitas organisme hidup. Batuan sedimen kemudian membentuk batuan jenis dan juga batuan metamorf. Ini contoh batuan sedimen. Batuan metamorf. Dilansir dari National Geographic, batuan metamorf adalah batuan yang telah berubah untuk karena panas atau tekanan yang sangat besar. Batuan metamorf kemudian terdorong jauh ke dalam permukaan bumi. Hal tersebut membuat memasuki zona subduksi dan terkena panas bumi yang membuatnya mencair kembali menjadi magma sehingga siklus batuan terulang kembali seperti siklus magma, seperti siklus hidup tumbuhan atau hewan. Siklus hidup batuan berjalan sangat lama. Keseluruhan prosesnya mungkin baru selesai dalam waktu jutaan tahun. Siklus batuan memegang peran penting dalam pembentukan berbagai batuan di bumi. Contoh batuan metamorf. Next, tektonik lempeng. Kita lanjut ke tektonik lempeng. Prinsip utama teori tektonik lempeng. Prinsip utama dari teori tektonik lempeng adalah bahwa bumi ini tersusun oleh lempeng-lempeng yang bergerak. Suatu lempeng dapat berupa kerak samudera, kerak benua, atau gabungan dari kedua kerak tersebut. Adanya pergerakan lempeng ini disebabkan oleh adanya arus konveksi, yaitu berupa perpindahan energi panas yang terjadi di lapisan astenosfer. Karena semua lempeng-lempeng tersebut bergerak, maka terjadilah interaksi atau satu lempeng dengan lempeng lainnya. Interaksi tersebut berpusat di sepanjang batas dari lempeng-lempeng itu. Ada yang berbenturan
ada yang saling menjauh, dan ada yang bergeser. Setiap interaksi antar lempeng itulah yang kemudian menimbulkan dinamika di bumi ini, baik berubah meteorologi, aktivitas vulkanisme, di gempa bumi, tsunami, dan sebagainya. Ini contohnya, contoh gambar. Tipe interaksi antar lempeng, konveks, gerak lempeng saling mendekat, divergen, gerak lempeng saling menjauh, transfer, gerak lempeng bergesekan secara horizontal. Ini menurut teori ini terdapat 13 lempeng besar dan kecil yang membentuk bumi ini, yaitu lempeng besarnya ada lempeng Pasifik Pasifik atau disebut Pacific Plate, lempeng Eurasia atau disebut Eurasian Plate, lempeng India Australia atau disebut Indian Australian Plate, lempeng Afrika disebut African Plate, lempeng Amerika Utara disebut North American Plate, lempeng Amerika Selatan South America Plate, lempeng Antartika disebut Antarctic Plate. Nah, dan lanjut ada lempeng kecil. Lempeng kecil yaitu lempeng Nazca yang bisa disebut Nazca Plate, lempeng Arabian Plate, lempeng Caribbean Plate, lempeng Philippines atau Philippines Plate, lempeng Scotia atau Scotia Plate, lempeng Cocos atau Cocos Plate. Next. Ini contoh gambar tektonik peta lempeng. Nanti yang merah-merah kita lanjut. Menjadi teori dasar dalam menentukan potensi kekayaan alam dan bencana. Walaupun baru, namun teori tektonik lempeng merupakan salah satu penemuan yang amat penting pada abad ini. Dengan lahirnya teori ini, para ilmuwan telah mampu menafsirkan proses-proses geologi dan perkembangan bumi secara holistik. Salah satunya karena teori ini mampu menghubungkan cabang-cabang ilmu kebumian tanpa menimbulkan kontradiksi atau sama lainnya. Penerapan teori tektonik lempeng sayang salah satunya diaplikasikan melalui model-model tektonik lempeng, walaupun sederhana tetapi telah memecahkan banyak masalah geologi yang semula sulit dipecahkan. Salah satunya yaitu dalam bidang eksplorasi dan bencana alam. Semua tektonik lempeng mampu mengidentifikasi kemungkinan keterdapatan bahan galian pada suatu tempat. Indonesia contohnya, endapan emas di Indonesia banyak berasosiasi dengan model tektonik tipe konvergen atau magnetic arc, sedangkan timah khususnya daerah gugusan Kepulauan Riau hingga Bangka Belitung dan sekitarnya banyak berasosiasi dengan zona kolisi lempeng benua atau collentinal collation. Kita next. Nah, dalam bidang bencana model tektonik lempeng juga mampu memprediksi potensi terjadi bencana geologi secara regional, sehingga dapat dilakukan usaha mengurangi akibat tersebut dengan dari bencana tersebut disebut dengan mitigasi bencana. Teori tektonik lempeng adalah salah satunya melahirkan istilah Ring of Fire atau negara yang dilalui oleh pertemuan dua lempeng yang saling bertubrukan sehingga berpotensi terjadinya letusan gunung api. Jadi kita bisa lihat di gambar ini daerah-daerah di Indonesia dilalui eh, jalur ini, di antaranya sisi barat Pulau Sumatera dan sisi selatan Pulau Jawa. Pemerintah Indonesia pun sampai saat Pulau Jawa, pemerintah Indonesia pun masih menjadikan teori tektonik lempeng sebagai paduan utama dalam menentukan perencanaan dan arah kebijakan mitigasi bencana. Dengan demikian, jelaslah bahwa dengan lahirnya teori ini kita patut bersyukur mampu menentukan lokasi-lokasi yang rawan akan bencana. Teori tektonik lempeng memasang semakin berkembang dan mendapatkan perhatian yang luas di antara para ahli kebumian. Teori ini benar-benar telah memberikan sumbangsi yang sangat besar dalam bidang keilmuan, lebih jauh terhadap perkembangan keperadaban manusia, salah satunya negara kita Indonesia. Para ahlinya kemudian kita pun juga akhirnya mengakui bahwa gugusan kepulauan Indonesia sendiri terbentuk oleh proses-proses pergerakan lempeng. Dengan kata lain, melalui pemahaman yang baik akan teori ini, kita dapat memprediksi potensi sumber daya mineral dan kebencanaan di Indonesia yang pada akhirnya bertujuan untuk kesejahteraan bangsa. Terima kasih. Mohon maaf bila ada kekurangan PPT saya, mohon dimaklumi. Saya selesai mempresentasikan PPT ini.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.